Shalom saudara, kembali di dalam Pastor's Notes. Kali ini bersama saya, Pastor Hendra. Saudara, dalam waktu yang singkat ini, izinkan saya bisa menyampaikan beberapa pandangan saya dalam situasi yang terjadi hari-hari ini. Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, yang kita dengar, itulah kabar-kabar yang membuat kita ada rasa takut dan khawatir. Saya teringat dalam satu kisah, saudara, ketika saya melihat situasi ini. Ada satu kisah dalam 1 Samuel pasal 17. Di ayat 1 dikatakan demikian, saudara. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Ayat 3 berkata demikian, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Jadi kalau saya boleh membayangkan bahwa dua kubu ini sedang berhadapan, ya, sebelah sini dan sebelah sana. Nah, yang menarik buat saya adalah Goliat muncul di sana dan dia selama 40 hari, yang artinya terus menerus intimidasi dilepaskan kepada bangsa Israel. Nah, yang menarik buat saya adalah bahwa Goliat 40 hari itu tidak menerobos. Ketika dia sudah melepaskan itu, dia tidak menerobos untuk perang melawan Israel. Dia tetap melepaskan intimidasi demi intimidasi. Nah, saudara, ternyata batas di antara mereka itu, di daerah itu disebut sebagai Efes Damim. Efes Damim artinya batas darah. Nah, ketika saya boleh merenungkan batas darah, saya ingat akan darah Yesus. Darah yang ketika disapukan di dua tiang dan ambang atas rumah-rumah orang Israel pada masa Musa, mereka semua diselamatkan dari tulah. Darah yang sama, saya percaya, itu yang membuat Goliat tidak bisa menerobos. Yang dia bisa lakukan hanya melepaskan ketakutan demi ketakutan. Saudara, kalau itu kita ambil dalam hal kita hari-hari ini, saudara percaya bahwa darah Yesus, darah yang telah membeli kita, darah yang membela kita. Kita percaya kita semua dalam perlindungan ilahi. Kita percaya kita ada dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dalam Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan orang bijak bersembunyi ketika dia melihat malapetaka. Saudara, kata bersembunyi di dalam versi yang lain dikatakan prepare himself. Artinya dia mempersiapkan diri dia menghadapi malapetaka itu. Saudara, apa yang ada hari ini adalah, saya percaya Tuhan mempersiapkan diri kita. Dan kita pun mempersiapkan diri kita di dalam masa-masa sekarang ini dalam membangun iman kita. Sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh Pastor Leo, bagaimana kita membangun saat teduh kita. Saya percaya hari-hari ini ketika kita membangun kualitas perenungan kita, terutama tentang darah Yesus, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja menyingkapkan tentang darah Yesus yang membela kita, yang membuat musuh tidak bisa bekerja mengerjakan sesuatu yang buruk atas kita. Oleh karena setiap pewahyuan yang Tuhan bukakan itu membangkitkan iman kita. Bangun terus saat teduh kita, bangun terus perenungan kita, dan saya titip, perhatikan, pelajari darah Yesus. Hanya karena darah Yesus, perlindungan itu ada lengkap untuk kita. Terus izinkan Roh Kudus membukakannya, izinkan Roh Kudus menyingkapkannya, dan dapatkan bagaimana iman boleh dibangkitkan. Iman adalah perisai kita dari setiap intimidasi yang muncul begitu banyak pada hari-hari ini. Sekali lagi saudara, ambil waktu, karena waktu-waktu sekarang memang dipersiapkan untuk kita lebih banyak bersembunyi dalam hadirat Tuhan.
Kiranya apa yang saya bisa sampaikan bisa membangkitkan saudara, memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati.